Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa dini. Sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji mengenai filologi dalam kajian manuskrip yang merupakan kelanjutan dari pertemuan kemarin. Kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana alur penelitian dalam filologi. Kemudian apa itu filologi? Sekarang kita akan membahas mengenai item lain dari kajian filologi, yakni berkaitan dengan kodikologi dan tekstologi. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai apa itu kodikologi, kemudian cakupan dari pembahasan kodikologi, objek kajian, dan tujuan dari kodikologi. Kodikologi adalah kajian mengenai manuskrip yang tidak mempelajari aspek tulisan dalam manuskrip. Adapun tugas dan wilayah jelajah ilmu ini adalah meneliti sejarah naskah, sejarah koleksi naskah, tempat penyalinan dan penulisan naskah, tempat penyimpanan naskah, penyusunan katalog, perdagangan naskah, dan penggunaan naskah. Kodikologi ini secara terminologis, kodikologi ini merupakan ilmu bantu dalam kajian filologi untuk mengetahui fisik manuskrip. Oleh sebab itu, kajian filologi tidak hanya berkaitan dengan analisa konten atau analisa terhadap kandungan teks, tapi juga mengacu pada tampilan keindahan naskah dan cara produksinya. Jadi, naskah sebagai bagian dari sejarah budaya mengenai produksi teks dan mengenai produksi naskah membutuhkan satu analisa mendalam mengenai unsur-unsur yang membangun naskah dalam segi di luar teks. Maka pembahasan kodikologi mengacu pada hal-hal di luar naskah. Kodikologi sebagai ilmu yang mempelajari segala hal tentang naskah klasik, mempelajari seluk-beluk semua aspek naskah yang berkaitan dengan bahan, umur, tempat penulisan, dan perkiraan penulisan. Kodikologi juga dianggap sebagai kajian atau ilmu tentang manuskrip dan hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya. Ada juga yang menjelaskan kodikologi sebagai ilmu yang menguji kodeks dalam berbagai elemennya yang kompleks, seperti bagaimana pencilitan satu naskah, kemudian bahan apa yang digunakan, kemudian keadaan halaman dalam satu jilid naskah, ukuran halamannya berapa, kemudian aksara yang digunakan apa, kemudian ada tidak dekorasi dalam naskah tersebut, kemudian sistem margin yang digunakan ukuran berapa. Kodikologi itu berkaitan dengan unsur-unsur tersebut. Terdapat dua cakupan dalam kajian kodikologi itu. Yang pertama adalah tekstual bibliografi, kemudian ada bibliografi. Tekstual bibliografi itu adalah studi yang berkonsentrasi pada jenis kertas, tinta, dan format naskah. Sedangkan bibliografi adalah pendeskripsian secara ilmiah terhadap naskah dari sejak ia dibuat hingga sekarang, termasuk juga mendeskripsikan terhadap bahan dan proses pembuatannya. Sedangkan objek kajian dari kodikologi berkaitan dengan aspek apakah seluruh jenis tulisan tangan masa lalu itu masuk dalam wilayah kodikologi. Ada 4 model naskah itu. Yang pertama adalah naskah klasik atau manuskrip yang berbentuk gulungan. Biasanya disebut volumen. Atau naskah yang gulungannya memanjang atau disebut rotulus. Ada naskah yang bahannya itu terbuat dari susunan kayu yang dikaitkan atau disebut according fold book. Kemudian ada yang disebut kodeks. 4 bentuk ini dalam manuskrip sebetulnya tidak masuk ke semuanya dalam pembahasan kodikologi. Yang hanya masuk dalam istilah kodikologi adalah bentuk yang berupa kodek. Bentuk kodek itu bentuk seperti buku yang kita kenal hari ini.
Jadi untuk volumen, maka kodikologi tidak bisa digunakan. Kemudian bentuk rotulus kodikologi tidak digunakan. Kemudian accordion foldbook itu juga kodikologi tidak bisa digunakan. Kemudian tujuan kodikologi. Tujuan dari kodikologi adalah menganalisa sebuah manuskrip jenis kodek agar diketahui dengan jelas bagaimana teknik pembuatan manuskrip tersebut dan kapan ia dibuat. Hal ini disebabkan dengan banyaknya manuskrip yang tidak diketahui proses pembuatannya hanya dengan pengamatan fisik dan sekilas saja, sehingga ilmu kodikologi harus memecahkan hal-hal tersebut dengan melihat komposisi warna, jenis serat kertas, dan lain sebagainya. Setelah jelas semua unsur-unsur yang dikaji dalam ilmu kodikologi, mulai dari teknik pembuatannya hingga jenis tintanya, maka peneliti akan lebih mudah menyimpulkan kapan sebuah manuskrip itu diproduksi. Dan hal ini adalah poin penting dari kodikologi. Dari analisa seorang yang ahli dalam kodikologi, sebuah naskah kodek dapat diketahui kapan dibuatnya hanya melalui jenis tinta dan page settingnya. Sebab ada masa-masa tertentu di mana sebuah masyarakat mulai menggunakan warna jenis tinta seperti tinta emas, merah, hijau, dan coklat. Jadi hanya dengan jenis pemilihan warna dari tinta akan diketahui bahwa asal dari manuskrip ini pada masanya siapa. Misalnya dalam penggunaan tinta emas dalam penulisan Al-Quran misalnya. Tinta emas ini banyak digunakan untuk penulisan Al-Quran. Beberapa mushaf di awal surat dan di akhir surat. Dengan penggunaan tinta emas di awal dan di akhir surat, seorang peneliti kodikologi dapat menentukan kapan masa dari penulisan ini dalam penulisan naskah ini. Dalam kajian De Rossi misalnya, penggunaan tinta emas di awal dan di akhir surat ternyata terjadi di zamannya dinasti Umayyah. Hal ini ditemukan pada manuskrip Damaskus yang berasal dari dinasti Umayyah. Penelitian ini dilakukan secara berjenjang kemudian berkelanjutan. Sehingga untuk menyimpulkan bahwa satu jenis tinta kemudian mengacu pada satu masa, itu tidak mencukupi hanya mengambil satu sampel manuskrip saja, akan tetapi diperlukan banyak manuskrip untuk dijadikan sebagai perbandingan. Tujuan lain dari ilmu kodikologi tidak hanya menentukan kapan satu manuskrip itu dibuat, tapi juga menentukan apakah dalam satu manuskrip itu terjadi korup atau tidak, terjadi kerusakan atau tidak. Kerusakan itu bisa dilihat dari kelengkapan halaman yang ada di manuskrip, atau apakah satu halaman hanya tersisa separuh dari halaman itu, atau satu halaman sudah tidak bisa terbaca tulisannya. Jadi kodikologi itu juga bertujuan untuk mencari apakah naskah ini masih bisa untuk dibaca atau tidak, atau apakah proses penjilitannya rusak atau tidak. Kodikologi berfungsi juga untuk memperkuat kejujuran seorang filolog dalam meneliti sebuah naskah. Dari isi naskah, filolog dapat menjelaskan banyak hal mengenai kandungan sebuah naskah klasik. Tapi semua itu belum lengkap sebelum diketahui secara pasti kapan, di mana, dan bagaimana naskah klasik itu dibuat. Filolog sangat membutuhkan bantuan dari ahli kodikologi agar informasi-informasi yang diperoleh mengenai kepastian kapan, di mana, dan bagaimana itu agar lebih akurat. Sebab filolog belum tentu mengetahui dengan pasti apakah naskah tersebut ditulis oleh pengarang aslinya semasa ia hidup, atau justru sudah merupakan tulisan ulang dari orang lain yang hidup di masa yang berbeda. Hal itu bisa dilihat dari bahan kertas, kemudian jenis tinta, model dekorasi yang ada di manuskrip itu, dan proses penjilitan. Jadi item-item itu kemudian
cross check dengan masa hidup dari penulis yang diidentifikasi sebagai penulis naskah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan dekorasi, atau dalam istilah kadikologi itu disebut dengan iluminasi dan ilustrasi. Kajian mengenai unsur dalam naskah selain teks dapat mengacu pada keberadaan gambar yang terdapat dalam naskah. Terdapat dua bentuk hiasan dalam naskah yang didasarkan pada fungsinya, yakni hiasan bingkai yang terdapat di awal, di akhir maupun di pinggir naskah, dan hiasan yang berada di tengah ataupun di dalam teks. Hiasan yang berada di bagian pinggir naskah ataupun bagian depan naskah itu bisa disebut dengan iluminasi. Sedangkan gambar yang berada di tengah teks yang fungsinya untuk menjelaskan kandungan teks itu disebut ilustrasi. Sehingga iluminasi dengan ilustrasi dapat dibedakan dari fungsinya. Apakah gambar itu tidak berkaitan dengan teks atau gambar itu merupakan penjelasan lebih lanjut dari teks. Iluminasi berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk mencerahkan atau menggambar. Secara istilah, iluminasi diartikan sebagai bagian dari karya seni yang bertujuan untuk memperindah buku dengan menggunakan beragam ornamen, baik dalam bentuk geometris, menggunakan emas, dan pewarna yang diletakkan di bagian depan dan belakang sebuah buku atau di bagian tepi setiap halaman. Iluminasi pada dasarnya bukan bagian dari perkembangan seni tulisan, akan tetapi ia merupakan tambahan yang berada di luar seni tulis. Karena iluminasi merupakan istilah yang digunakan pada awalnya untuk menyebutkan penyepuan emas di beberapa naskah untuk menghasilkan keindahan pada halaman naskah, maka perkembangan istilah ini kemudian sampai pada satu bentuk hiasan yang membingkai teks dalam bagian-bagian tertentu naskah, baik di depan, di pinggir, ataupun di belakang naskah. Meskipun secara fungsi iluminasi hanya dibuat sebagai penghias, akan tetapi secara sosial fungsi dari iluminasi itu melebihi dari fungsi estetis itu. Iluminasi juga dapat menggambarkan satu simbol identitas dari sebuah masyarakat. Ia menunjukkan ciri-ciri keadaan, ciri-ciri kedaerahan, atau ciri-ciri lain yang berkaitan dengan satu masyarakat pada daerah tertentu ataupun pada masa tertentu. Sehingga iluminasi ini dapat menentukan segala bentuk tradisi dan dapat menjadi acuan dalam menentukan masa produksi teks. Sedangkan ilustrasi adalah seni yang mengiringi pembentukan satu wacana dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk menjelaskan maksud penulis dalam wujud gambar. Ilustrasi juga merupakan gambaran mengenai keadaan, nilai, norma, aturan, dan falsafah hidup masyarakat dalam satu masa. Ia merupakan manifestasi dari segala bentuk keyakinan, budaya, dan sosial masyarakat di saat naskah itu dilahirkan. Sehingga faktor-faktor enkulturasi, kemudian akulturasi, sinkretisme, asimilasi yang disebabkan oleh persilangan budaya dalam satu daerah atau dalam satu masyarakat memberikan ciri khusus terhadap wujud visual gambar ilustrasi naskah itu. Misalnya dalam konteks Indonesia, perpaduan antara ornamen-ornamen Hindu-Buddha, kemudian ornamen-ornamen Islam itu bercampur. Sehingga ketika memberikan ilustrasi dalam satu gambar yang menjelaskan teks, banyak menggunakan percampuran-percampuran budaya itu. Dari segi istilahnya, dari segi definisinya, maka
ilustrasi itu sebetulnya membantu seorang penulis teks dalam menjelaskan apa yang hendak dijelaskan dalam teks, karena ia merupakan hasil penerjemahan dari kandungan teks. Jadi dengan adanya ilustrasi, pembaca akan merasa dibantu untuk menangkap pesan yang dituju oleh sebuah teks secara cepat dan jelas. Jenisnya yang visual dapat dengan mudah melakukan rangsangan terhadap imajinasi pembaca agar dapat membayangkan apa yang dikehendaki oleh satu narasi teks. Sebagai karya seni, ilustrasi dapat diarahkan fungsinya terhadap naskah dalam 3 hal. Yang pertama, personal function, yang menempatkan seni sebagai ekspresi psikologis. Kemudian social function, yang berkaitan dengan kepentingan ideologi politik dan kepentingan sosial. Yang ketiga, physical function, yang dibebankan kepada fisik benda. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan penelaahan melalui kodikologi. Langkah-langkah ini tidak kemudian menjadi langkah yang harus ditempuh atau langkah yang wajib ditempuh. Langkah ini bisa variatif. Yang penting apa yang akan hendak dijelaskan merupakan representasi dari kajian yang diharapkan dalam kodikologi. Saya merangkum ada 7 langkah. Yang pertama, menjelaskan asal-usul naskah. Jika manuskrip yang ditemukan adalah manuskrip Al-Quran atau manuskrip tafsir, maka hal yang pertama harus dijelaskan bagaimana dan di mana naskah pertama kali ditemukan. Jadi keberadaan naskah itu apakah milik kolektor, apakah milik personal, atau naskah itu berasal dari tempat katalogus, tempat perpustakaan yang penyimpanan naskah. Jadi hal-hal itu harus dijelaskan pertama kali untuk mendeskripsikan bagaimana satu naskah itu diperoleh. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan mengenai kondisi naskah. Keadaan naskah dapat mengacu pada keadaan fisik. Apakah terjadi kerusakan dalam naskah itu? Apakah ada yang sobek? Apakah ada yang bolong? Kemudian bahan apa yang digunakan dalam naskah, kemudian keadaan tulisan naskah, apakah sudah kabur atau tulisannya masih dapat dibaca dengan jelas. Kemudian ketiga adalah menjelaskan bagian awal naskah. Penjelasan terhadap bagian awal naskah, bagian depan naskah dapat dilakukan dengan menjelaskan bagaimana keadaan sampul naskah jika ada, atau bagaimana naskah itu diberikan ornamen atau tidak. Jadi dalam setiap naskah biasanya bagian depan itu akan dipenuhi oleh ornamen-ornamen yang mengidentifikasi satu naskah itu mengacu pada satu kondisi tertentu. Kemudian melakukan identifikasi naskah. Penjelasan mengenai identifikasi naskah dapat mengacu pada penjelasan mengenai judul naskah, kemudian pengarang naskah, keberadaan naskah ketika ditemukan, identitas penulis, dan hal-hal lain yang memberikan penjelasan mengenai naskah agar dapat diidentifikasi. Hal lain juga perlu dilakukan adalah melakukan penjelasan mengenai jumlah versi dan jumlah naskah. Misalnya ketika menemukan satu naskah tafsir Al-Quran misalnya, apakah tafsir itu ditulis dalam 30 jilid dan satu jilid memuat satu juz, atau hanya terdapat 5 jilid dan dalam satu jilidnya terdapat 6 juz. Penjelasan semacam itu dijelaskan dalam proses identifikasi naskah. Kemudian selanjutnya adalah melakukan penjelasan mengenai bentuk naskah. Yang dimaksud bentuk naskah adalah bentuk fisik naskah beserta ukurannya.
Bentuk naskah mengacu pada klasifikasi apakah naskah itu bentuknya segi empat, bentuknya persegi panjang, atau bentuk-bentuk lain. Dan kemudian mengidentifikasi berapa ukuran naskah itu. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian ketebalannya berapa. Hal yang sama juga dibutuhkan dalam penjelasan bentuk naskah adalah ukuran margin. Di kanan marginnya berapa, kiri marginnya berapa, kemudian atas marginnya berapa, di bawah marginnya berapa. Kemudian menentukan jumlah baris dalam setiap naskah. Apakah satu halaman memuat 15 baris atau 13 baris, itu perlu juga dijelaskan. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan ornamen naskah. Penjelasan ornamen naskah itu berkaitan dengan iluminasi dan ilustrasi pada naskah. Apakah di bagian dalam naskah terdapat iluminasi pinggir atau tidak? Di bagian depan kita tadi sudah menjelaskan apakah iluminasi bagian sampul itu ada di dalam naskah atau tidak. Di dalam pun, apakah di dalam itu juga diberikan iluminasi di bagian pinggir naskah atau tidak. Kemudian apakah penulis memberikan ilustrasi yang berupa gambar ataupun apapun yang menjelaskan mengenai kandungan teks dalam naskah itu. Kemudian yang terakhir adalah cara penulisan. Penjelasan mengenai cara penulisan naskah itu berkaitan dengan pemanfaatan. Berkaitan dengan pemanfaatan setiap halaman dalam naskah. Yakni di verso atau rectonya. Jadi di bagian belakang atau kalau dibuka semacam buku misalnya, maka bagian kiri itu adalah verso, bagian kanan itu recto, sedangkan yang di tengah tempat penjilatan itu spin. Apa fungsi identifikasi verso dengan recto itu? Untuk nanti menjelaskan ketika ada naskah rusak, kemudian naskah itu tidak ada halaman, maka kita bisa menunjukkan identifikasi halaman dengan menggunakan verso dan recto. Misalnya saya kasih contoh F41 verso. Artinya halaman ke-41 sebelah kiri. Jadi ketika kita menjelaskan misalnya dalam kandungan naskah ini terdapat ilustrasi, yakni pada halaman F4V misalnya begitu. Jadi itu untuk mengidentifikasi bagaimana memberikan halaman pada naskah yang tidak berhalaman. Kemudian kita beralih ke tekstologi. Tekstologi adalah ilmu yang mempelajari hal yang berkaitan dengan teks secara mendalam, termasuk di dalamnya mengenai penjelmaan dan penurunan teks, penafsiran dan pemahamannya. Teks adalah kandungan atau isi naskah. Teks terdiri atas isi dan bentuk. Isi mengandung ide-ide atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, sedangkan bentuk berisi muatan cerita atau pelajaran yang hendak dibaca dan dipelajari dengan menggunakan berbagai pendekatan melalui alur, perwatakan, gaya, dan sebagainya. Dan yang dikutip oleh Baroroh Barit itu membedakan 4 jenis teks. Pertama, teks yang menghasilkan teks yang merupakan hasil dari penceritaan lisan. Kedua, teks yang merupakan rekaman penceritaan dari teks. Ketiga, teks yang merupakan buku untuk dibaca di depan orang. Keempat, teks yang merupakan buku untuk dipelajari. Teks dalam variasi bentuk tidak terbatas pada karya yang diturunkan dalam bentuk naskah. Oleh karena itu, dalam kajian tekstologi dapat pula dibedakan 3 macam tekstologi menurut ragam penurunan teks. Yakni pertama, tekstologi yang meneliti sejarah teks lisan, kemudian tekstologi yang meneliti teks manuskrip, kemudian yang ketiga, tekstologi yang meneliti buku cetakan. Jadi ada 3 klasifikasi. Jika misalnya teman-teman ingin mengkaji mengenai tekstologi yang lisan, maka objek kajiannya adalah legenda-legenda atau cerita-cerita yang diturunkan secara turun-temurun tapi tidak tertulis. Maka
jenis kajian teks itu disebut tekstologi sejarah teks lisan. Atau jika tertulis, maka tekstologi manuskrip. Jika dicetak sudah, itu meneliti tentang tekstologi buku cetakan. Barit memberikan penjelasan mengenai proses penurunan sebuah teks yang dimulai dari teks dalam bentuk lisan. Teks lisan muncul dari keberadaan cerita-cerita rakyat yang ditransmisikan dari generasi ke generasi. Cerita-cerita ini kemudian ditulis dalam bentuk tulisan dengan menggunakan bahan yang sederhana, sehingga ada perubahan dari teks lisan menuju teks tertulis. Ini berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu menerima setiap kata yang diucapkan ketika seseorang mendikte dan orang lain menulis hal yang didiktekan, sehingga kemungkinan akan ada distorsi antara apa yang dimaksudkan oleh pencerita dengan apa yang ditulis oleh seorang penulis. Cerita yang ditulis ini kemudian berubah dari teks lisan menuju teks tertulis. Setelah mesin cetak ditemukan, teks tulis berubah menjadi teks dalam bentuk cetak. Ketika langkah itu dikaitkan dengan Al-Quran ataupun manuskrip tafsir, maka kerangka yang dapat dipakai sebagai ukuran awal untuk melakukan penelitian mengenai Al-Quran ataupun tafsir melalui rosem atau jenis tulisan Al-Quran yang digunakan. Ukurannya menggunakan rosem Utsmani. Kenapa demikian? Karena dalam penelitiannya Zainal Arifin, keterpengaruhan rosem Utsmani terhadap gaya penulisan Al-Quran itu sangat kuat. Jadi ia membandingkan antara Mushaf Madinah yang menggunakan rosem Utsmani dalam bentuk modernnya banyak mempengaruhi gaya penulisan Al-Quran pada masa setelahnya di Indonesia. Maka untuk melakukan kajian tekstologi yang ada di wilayah filologi itu, peninjauan terhadap rosem itu diperlukan. Ada 6 kaidah dalam penelitian tekstologi mengenai rosem ini. Yang pertama adalah wilayah pembuangan huruf. Apakah satu bentuk penyalinan atau apakah dalam satu bentuk tulisan Al-Quran itu terdapat pembuangan huruf. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan mengenai sejarah awal kajian manuskrip Al-Quran. Terdapat banyak perbedaan antara satu manuskrip dengan manuskrip yang lain mengenai bentuk tulisan. Apakah itu ada pembuangan huruf atau ada penambahan huruf. Kemudian apakah di dalam satu huruf itu alifnya ditulis atau tidak. Misalnya minggu yang lalu saya gunakan contoh antara qolah yang menggunakan alif dengan qolah yang tanpa menggunakan alif. Kemudian penelusuran mengenai pergantian huruf. Apakah kesamaan yang terdapat dalam bunyi satu huruf itu kemudian mempengaruhi terhadap pergantian, atau bentuk perbedaan titik itu kemudian juga mempengaruhi terhadap pergantian dalam satu huruf dalam penyalinan. Kemudian dimensi menyambung dan memisah tulisan. Kemudian kalimat yang memiliki 2 bacaan ditulis dalam satu bacaan. Misalnya qiraah, misalnya mustaqim dengan sin atau dengan shad. Apakah hanya ditulis satu atau ditulis kedua-duanya? Kemudian ketika mengacu pada kajian manuskrip Al-Quran atau tafsir di Indonesia, hal yang tidak bisa dipisahkan adalah penggunaan domestifikasi Arab ke dalam bahasa lokal dengan gaya pegon atau vernakulasi. Banyak beberapa penafsiran kemudian menggunakan unsur pegon ini untuk menjelaskan satu kandungan ayat yang merupakan penafsiran atau merupakan bentuk vernakulasi, pemindah alihan bahasa dari
bahasa Arab kemudian diterjemahkan dengan bahasa daerah yang juga merupakan bagian penjelas dari Al-Quran itu. Jadi hal yang demikian itu perlu dilakukan dalam kajian tekstologi di manuskrip Al-Quran ataupun tafsir. Saya kira demikian untuk penjelasan hari ini. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya di minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.